Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat, dan Simpatisan. Senang sekali kita bisa beribadah kembali pagi ini bersama-sama dengan Bapak, Ibu sekalian. Untuk warta online, Bapak, Ibu bisa scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak, Ibu. Selanjutnya mari kita simak beberapa poin warta. Pelayanan peneguhan pengakuan percaya atau CD akan dilayankan pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pada kebaktian umum ketiga yang akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraina. Untuk nama-nama calon pengakuan percaya dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat 27 Juli 2025 jam 19 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan menjadi anggota jemaat dalam diri Bapak Ridwan Tasman dari Gepembri Jemaat Kelapa Gading, kemudian Ibu Debi Tanika Ardi dari GPDI Petra Ministry Cempaka Mas, kemudian Bapak Kusnandar Cipto dari Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat Banjarmasin. Kepada mereka telah dilakukan proses sebagaimana tata laksana GKI pasal 74. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu 3 Agustus 2025 jam 19 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka penerimaan anggota akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025. Bapak Ibu Saudara, GKI Gading Indah menyelenggarakan ibadah Youth Service setiap Minggu jam 9 mulai bulan Agustus di Big Glass Room Penabur Internasional. Bagi yang tertarik mengikuti ibadah remaja dalam bahasa Inggris ini, diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya, kebaktian pemuda akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2025 jam 9.15 di Big Glass Room Penabur Internasional yang akan dilayani oleh Pendeta Novita Stanto. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, pelayanan Saudara Lim Septian Adi Nugroho, SSI Teologi, sebagai tenaga badan pelayanan di GKI Gading Indah telah selesai hari ini, 27 Juli 2025 setelah melakukan bantuan pelayanan selama lebih kurang 2 bulan. Selanjutnya, Saudara Lim, saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan. Ke Kelapa Gading makan bakmi dipisah. Tidak lupa nambah bakminya 2 porsi. Selamat pagi Ibu Bapak GKI Gading Indah. Saya mau mengucapkan terima kasih. 2 bulan memang waktu yang cepat. Saya juga tidak sadar kalau ternyata di hari ini juga menjadi hari terakhir dan memang saya sadari belum banyak persekutuan ataupun juga perjumpaan yang bisa saya lakukan dengan Ibu Bapak sekalian, tapi 2 bulan di GKI Gading Indah memberikan banyak ilmu baru, memberikan hikmat baru, dan tak lupa juga memberikan banyak kasih yang baru buat
saya pribadi. Saya mengucapkan terima kasih dan kiranya perjumpaan dan persekutuan tidak berakhir di tempat ini, tidak berakhir di waktu ini, namun selagi masih ada nafas yang Kristus berikan buat kita, maka kesempatan selalu akan ada lagi. Kalau di awal 2 bulan lalu saya membukanya dalam puisi, saya juga mau menutupnya dalam puisi. Puisi yang sama bahwa jarak itu tidak pernah ada. Perjumpaan dan perpisahan diciptakan oleh perasaan. Dan biarlah jarak itu tidak pernah ada di antara kita, karena selalu ada kasih Kristus yang merekatkan setiap hati kita. Terima kasih Ibu Bapak, Tuhan berkati kita semua. Majelis Jemaat dan keluarga besar GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Lim Septian. Kita dukung bersama dalam doa lewat proses yang dijalaninya. Saudara Lim Septian dipersiapkan dan dituntun Tuhan untuk jadi seorang pelayanan penuh dimanapun kelak ia melayani. Selanjutnya akan ada presentasi dari Panitia Retret GKI Gading Indah. Dipersilakan TPG David. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya sejenak gitu ya. Saya mewakili retreat jemaat keluarga besar GKI Gading Indah. Marilah kita bersama-sama gitu ya mengikuti camp keluarga besar GKI Gading Indah, supaya kita boleh, tadi kata Kak Lim gitu kan ya, jarak itu ya, perasaan gitu kan ya. Nah kita mau menyatukan kembali dalam kasih itu gitu ya di camp keluarga besar GKI Gading Indah. Nah acaranya apa? Kalau kemarin kita sudah bicara soal tempatnya, sekarang bicara acaranya. Next Kak, ya next terus. Kan sudah tahu ya, Jumat, Sabtu, 5-6 September. Jumatnya itu Maulud Nabi ya, jadi hari libur begitu kan ya. Terus next. Ya, next ya, ini tempatnya di sini ya Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian yang tidak mau ikut bus tapi mau ikut naik mobil pribadi bisa gitu ya, bersama dengan keluarganya bisa langsung ke sana begitu, karena ada parkiran yang cukup luas gitu ya untuk kendaraan-kendaraan kita seperti itu. Next. Ya, next aja kita bersekutu. Nah, ini beberapa acara. Yang pertama tentunya ada Kapita Selekta, yaitu satu acara sesuai dengan usianya masing-masing gitu ya. Jadi ada anak sendiri, ada remaja sendiri, pemuda sendiri, dewasa dan lansia sendiri seperti itu Bapak sekalian. Jadi bukan hanya keluarga aja gitu, tapi setiap usia akan diwadahi dengan acara-acara yang menarik seperti itu. Dan bukan juga camp anak begitu ya Bapak sekalian. Kemana dia ngomong ini camp anak ya, bukan gitu ya, tapi ini camp semuanya gitu ya, camp jemaat kita semua di situ. Terus kemudian ada aktivitas bersama juga gitu ya, bukan hanya per usia tapi juga aktivitas bersama, yaitu ada aktivitas sesi bersama, api unggun bersama seperti itu. Kemudian juga ada doa pagi dengan metode yang berbeda. Nanti kita akan di alam gitu ya, kita akan bersama-sama berdoa bersama di situ gitu ya. Terus kemudian yang terakhir juga ada Gading Indah Olympic Games juga gitu ya. Itu adalah aktivitas bersama dengan keluarga kita. Next gitu ya. Ini contoh-contohnya aja gitu ya. Ini doa pagi Alone with God. Ini beberapa yang akan kita lakukan gitu. Tinggal pilih gitu ya. Oh saya lebih senang sendiri gitu ya untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam kesendirian saya. Boleh ikut yang Alone with God. Tapi yang lain juga boleh gitu ya. Next gitu. Nah ini labirin prayer gitu kan ya, doa labirin gitu ya, kita sambil berjalan menelusuri labirin itu begitu ya, dan kemudian kita mencoba untuk merenungkan bagian dari relasi kita dengan Tuhan. Next. Nah ini beberapa permainan dari Olympic Game gitu ya, diklik aja. Ada oma, opa, ada anak-anak, ada bapak, ibu, remaja, pemuda, bisa main semuanya gitu ya. Ya, cukup next saja gitu ya.
Nah, ini juga nanti gitu ada diklik ya. Oh, nah. Nanti bisa ayah, ibu ataupun anak dan mamanya atau anak dengan papanya juga boleh gitu ya. Ceritanya itu si teddy bear-nya itu kecelakaan dan kita jadi tim rescue-nya gitu ya. Nah, nanti terus kemudian diangkut bareng-bareng gitu. Nah, diangkut gitu. Tapi ada halang rintangnya gitu ya. Diangkut pelan-pelan. Nanti yang pasangan berikutnya nanti akan membalut lagi begitu ya sampai semuanya terbalut ya itunya. Udah next ya begitu. Ini untuk oma opa ya. Ya ini sudah untuk oma opa ya. Oh. Nah, gampang tidak perlu lari-lari kalau yang ini ya. Ya. Oke. Ya. Cukup ya. cukup. Ya ini. Yang ini untuk pemuda remaja gitu ya. Ini tahun 2009 ya. GKI Gading Indah tahun 2009. Oh. Nah. Mungkin kenal wajah-wajah yang masih muda-muda gitu ya. Atau wajah kita yang masih imut-imut begitu kan ya. Nah, sudah cukup. Nah, terus kemudian yang ini untuk komisi dewasa nih ya. Oh. Nah. Iya, bukan dilempar, itu harusnya lempar balon, bukan oper balon ya, gitu ya. Jadi mesti dilempar. Nah, dilempar-lempar. Oh, begitu. Ya. Oke, iya, balonnya memang licin gitu ya, itu. Oke, sudah cukup ya. Ya, yang terpenting apa Bapak sekalian pertama gitu ya. Pertama camp ini bukan hanya buat keluarga saja tapi juga yang single juga boleh ya gitu ya. Terbuka semuanya. Bukan hanya anak-anak tapi semua usia gitu ya dari lansia sampai dengan anak-anak. Bukan hanya membangun hubungan secara vertikal tapi juga secara horizontal yaitu dengan keluarga besar Gading Indah gitu ya. Terus tempatnya terbatas karena kapasitas penginapan juga terbatas. Jadi segera mendaftar. Ada 2 cara yaitu pertama onsite gitu ya di stand yang akan kami buka setiap selesai kebaktian umum gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah lewat digital gitu ya, lewat Gform bisa di-scan ataupun juga tinggal diklik seperti itu. Terus bahkan lewat koordinator wilayah masing-masing atau datang ke TU GKI Gading Indah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati ya. Ya, terima kasih Pak David. Jadi yang belum daftar segera daftar ya. Bisa kontak juga penatua yang bertugas. Begitu Pak David ya. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Dia Hanya Sejauh Doa akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Suryadiniman dari GKI Cipinang Indah. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita tidak mudah. Karena itu kita harus senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena itu biarlah kita boleh menghayati pada hari ini tema kita, dia hanya sejauh doa. Kita sadar bahwa dunia ini dengan segala macam kehidupannya terus menjauhkan kita. Tapi kita yakin bahwa dia hanya sejauh doa. Mari kita menyanyikan Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita
Firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 25 berkata demikian, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang ada di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Marilah dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersatu teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami ada dalam surga, ya Bapa, demikianlah pengakuan dosa kami. Ya Bapa, kami mohon Engkau ampuni dosa kami. Kiranya Engkau pimpin semua kehidupan kami agar kami selalu belajar kehidupan agar lebih baik lagi seturut dengan firman Engkau. Ya Tuhan, pimpin semua kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maha terperlukan, Tuhan angkatlah beban dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Berikanlah sentosamu dan kuasai diriku, penebusku kau berhak jadi rajaku tetap. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10-11 berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana untuk menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hati serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku.
makin serupa Yesus Tuhanku. Setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian dari paduan suara Gita Indah.
Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Siapakah kami, ya Allah Bapa, di hadapan-Mu, Kau yang kudus, dan kami manusia yang berdosa. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami boleh diangkat, kami boleh dipulihkan. Bahkan Engkau memberikan janji kehidupan yang kekal. Karena itu dengan sukacita kami di rumah-Mu yang kudus mendengarkan firman Tuhan. Mengarahkan hati kami kepadamu saja Tuhan. Sebab siapakah kami yang mampu untuk mendengar? Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati kami. Karena kami sadar firman Tuhan adalah firman yang kudus. Firman yang sungguh-sungguh mulia. Dan jika kami sungguh-sungguh mendengarkan, maka firman itu menjadi kehidupan, menjadi makanan rohani yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadikanlah kami lahan yang subur, yang Engkau sudah bajak di tengah-tengah dunia ini dengan segala pergumulan, sehingga hati kami menjadi gembur dan siap untuk ditabur firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi." Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya,
Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Demikian sabda Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaanmu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua,
Bacaan diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hiduplah tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu juga disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia di antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Pada satu kali, Yesus berdoa di satu tempat. Ketika Ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak
mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hati kita jauh dari Allah, maka ucapan doa-doa kita sia-sia belaka. Sekali lagi, jika hati kita jauh dari Allah, maka ucapan doa-doa kita sia-sia belaka. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi seorang ibu yang anaknya sakit parah. Menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Sudah berganti-ganti dokter, dia berusaha untuk dapat memberikan kesembuhan bagi anaknya. Tetapi dokter sudah angkat tangan. Ibu ini terus berdoa siang dan malam dengan tekun. Dan akhirnya Tuhan pun menjawab. Anak itu luar biasa, sembuh karena mukjizat. Kemudian anak itu bertambah dewasa. Tapi salah jalan. Dia jadi pencuri, perampok, dan pembunuh. Dan ketika sidang keputusan untuk diputuskan anak ini dihukum mati, ibu itu ada di sana. Dan dia kembali berdoa, Tuhan, kenapa Engkau dulu mengabulkan doa-doaku? Jikalau Engkau saja tidak mengabulkan doaku, aku tidak melihat anakku saat ini akan divonis hukuman mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar memang ketika kita mau berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dalam perjalanannya si ibu itu mungkin tidak dapat memonitor anak itu kemana, bagaimana.
Apa yang dikatakan Yesus dalam pengajaran akan doa? Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ayat yang ke-9. Ini bukanlah dipandang sebagai usaha manusia untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Atau doa dipandang dapat menyelesaikan masalah sesaat. Akan tetapi ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan seperti sahabat yang dekat, yang mengenal, yang tahu betul siapa kita yang meminta. Jika kita tidak mengenal Allah, maka sia-sia kita meminta. Yang pertama dikatakan mintalah. Sia-sia kita meminta. Bapak Ibu bisa lihat di jalan-jalan ada peminta-peminta. Entah yang cepet 500 atau 1000. Atau yang di pasar. Saudara-saudara, ya tidak peduli siapa yang diminta asal tujuannya tercapai. Ia tidak peduli dan tidak mau kenal siapa yang memberi, asal apa yang diperoleh itu sesuai dengan kemauannya. Dan bagaimana hubungan dia yang meminta dan yang memberi? Hanya sebatas pemberi dan peminta. Tidak lebih daripada itu. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini tidak berlaku jangan kasih ikan tapi pancingnya. Karena apapun yang dilakukan untuk mengubahnya tetap saja kembali pada prinsip sikap untuk meminta. Jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan dimaksudkan harus jadi orang yang selalu meminta. Tetapi menyadari begitu besar kasih Allah. Melebihi dari apa yang kita terima. Maka ketika kita menerima, memberikan satu suasana sukacita dan siap dengan rencana Tuhan selanjutnya. Seperti pengalaman Abraham. Dia menerima tamu, dia melayani, dia siap untuk memberi pelayanan. Karena nanti ketika dia berkat Tuhan datang, janji Tuhan datang, dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa yang besar dan bagi bangsa yang lain. Dia berusaha dalam tindakannya untuk terus memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya. Kalau nggak ada 50 ya 45 ya 20 dan seterusnya. Saudara-saudara, dengan begitu sikap meminta yang tidak pasif. Menyadarkan kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi dikatakan mintalah. Tapi kemudian carilah yang kedua. Ini gambaran doa yang tidak berhenti pada satu titik. Tidak berhenti pada penyelesaian persoalan yang sifatnya sementara. Tapi mencari. Mencari kehendak Tuhan. Sekali tidak dikasih, mencari
dikasih mencari. Jangan selesai. Tuhan tidak menginginkan kita dijawab doa-doanya dan kemudian puas. Serta kembali dengan sikap kita meminta-minta lagi. Dan setelah doa kita dijawab pun, kita mencoba mencari lagi makna di balik jawaban Tuhan. Apakah jawaban Tuhan atas doa-doa kita adalah sesuatu yang mengikat dan berkelanjutan pada masa yang mendatang? Seperti contoh ibu tadi. Selesai disembuhkan, ada sesuatu yang mau Tuhan inginkan. Yang walaupun dalam kelemahan si ibu itu tidak terus bisa memonitor. Tuhan memberikan supaya kita juga melihat secara keseluruhan bagaimana rencana Tuhan. Sebab yang utama tujuan kita berdoa bukan jawaban, tetapi hubungan kita dengan Allah semakin erat lagi. Menjadikan kita sebagai anak dari Bapa di sorga. Enggak jauh, dia hanya sejauh doa. Karena apa? Karena hubungan kita tetap. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dimulai dengan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kemauan Bapa, keadaan kehendak Bapa, bahwa tujuan utama bagaimana hubungan kita dengan Bapa di sorga yang kudus itu hadir dalam kehendak kerajaannya yang penuh dengan kemuliaan. Bagaimana kita dapat seandainya mengundang Presiden Prabowo, Pak Prabowo datangnya ke rumah saya. Begitukah? Sopankah? Apalagi Bapa di sorga yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa yang hanya sekedar menyuruh, meminta kemauan kita menjadi kehendak kita. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang katanya memiliki mantra untuk memanggil roh-roh yang sesuai dengan keinginannya, dengan sesembahan, dengan bujukan, diungkapkan dalam syarat-syarat sesaji. Hendak menguasai, hendak mengikat roh itu patuh kepada keinginan yang meminta. Bukankah kita juga sering demikian? Kita coba untuk menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan, dengan pelayanan. Supaya Tuhan diikat oleh keinginan kita suatu saat nanti ketika kita minta. Saudara-saudara, apakah kita sadar kita berhadapan dengan Allah yang kudus, yang mulia, yang berkuasa, yang memerintah? Jadi dengan mencari kehendak Allah yang kudus, maka kita memposisikan diri di bawah, sangat di bawah, dan tidak ada artinya bagi dia. Untuk itu kita mengenal bagaimana kuasa Allah melampaui apa yang kita harapkan. Lebih baik dalam doa itu kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jikalau kita sudah memposisikan diri sebagai anak, Allah sebagai Bapa,
Maka Bapa mana yang tidak tahu kebutuhan anak-anaknya? Enggak mungkin salah dia memberi. Sebab Bapa akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya jika anak-anaknya mencari kehendak Bapa di surga. Karena itu menjadi pengikut Kristus, kita harus senantiasa ingat akan firman-Nya. Jangan remehkan doa, apalagi remehkan dosa. Dosalah yang menjadikan penghalang agar kita jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu jika kita mau berdoa, kita harus lepaskan diri dari dosa. Tuhan mau agar dosa kita tidak menjadi penghalang hubungan kita dengan Dia. Yesus juga berkata, ketuklah. Oh, enggak ada orang. Oh, nanti saya datang lagi lah. Sepada, enggak ada orang. Besok datang lagi lah. Mengetuk. Karena kita sadar bahwa kita ada di ranah yang tidak kudus, Allah kudus. Tidak mungkin kita dobrak. Ketoklah bukan mendobrak. Memohon bukan memaksa. Memposisikan kita sebagai orang yang tidak layak. Karena Allah ada di dalam tempat kudusnya. Kita di luar. Kita hanya bisa mengetok, memohon kasih anugerah. Dan pintu surga akan dibukakan untuk kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jadi teringat ketika saya masih kuliah di STT Duta Wacana. Waktu itu kita makan sama-sama di asrama, meja panjang, ada sekitar 10 orang berjejer hadap-hadapan. Pertama saya makan, saya melihat ada beberapa orang kakak kelas. Ini serius Bapak Ibu. Jadi ini ada ayamnya, dia tutupin. Jadi ini ada mangkok sayur, di atas ada piring kecil, enggak ada ayamnya, lalu ada nasi. Nasi boleh tambah tapi ini enggak boleh. Jadi ditutup. Saya lupa di mana itu, di depan atau di samping. Dalam hati saya ketawa saya. Setelah ada pemimpin berdoa amin, saya lihat ayam saya hilang. Ini serius. Saya sampai, jangan bercanda. Tapi ayam saya enggak kembali. Mereka tertawa. Akhirnya jadi kepikir juga. Setelah saya waktu makan lagi, saya intip-intip begitu. Kadang-kadang ragu-ragu. Karena fokus saya pada makanan. Atau kadang-kadang ya pegang-peganglah supaya ada gerakan sedikit melek begitu. Kita jadi nggak percaya, kita digoda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa yang lahir dari kehancuran hati. Dan bukan doa yang sombong. Tapi doa kepada Tuhan dengan hati yang terbuka menerima kehadirannya. Dia tidak akan jauh. Dia hanya sejauh doa. Dan ini memang sulit setelah saya melalui perjalanan pelayanan 30 tahunan. Tidak mudah. Banyak gangguan. Banyak kerinduan, keinginan. Tuhan kenapa enggak dijawab ini dan itu. Tapi persoalannya doa itu
adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kalau temanya dikatakan dia hanya sejauh doa. Ini bukan soal jawaban dalam arti doa-doa kita. Tapi dia dekat dengan kita. Bukan dia akan memberikan semua doa-doa kita. Tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap berhubungan. Tetap setia. Seperti lagu tadi. Kerinduan walaupun sudah tua tetap setia. Walaupun suaranya sudah mohon maaf. Udah gak jelas. Saya percaya dulu suaranya merdu. Ya, kalau ditarik ke tinggi oktav, wah bagus. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau di gereja kami saya pernah ada yang menyanyi dua, yang satu paduan suara jemaat, satu lansia. Begitu lansia nyanyi, ya suaranya nggak ada yang tepukin. Kalau di jemaat kami itu ada yang nepuk-nepukin. Begitu paduan suara jemaat. Apakah kita mau melayani? Ingin dekat dengan Tuhan atau ingin menunjukkan? Seperti doa. Kalau di bagian yang lain, jangan bertele-tele. Doa yang diajarkan doa Bapa kami. Singkat, padat, dan jelas. Dia hanya sejauh doa. Ini merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan. Soal apakah dia hendak memberi berlimpah atau secukupnya. Itu menjadi hak dan wewenang Tuhan. Kita hanya mendekatkan diri. Kita hanya dekat dengan Tuhan melalui doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga dalam Yesus Kristus, biarlah kami terus dalam doa, bukan hanya berpikiran meminta, tapi membina hubungan yang terus-menerus dengan Engkau. Karena Engkau mengenal kami, maka kami pun berusaha sekuat tenaga, akal budi dan pikiran kami untuk mengenal dan dekat dengan Tuhan. Dan melalui doa harapan, kami dekat mengenal Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, dalam usia kami yang sekarang ini, kami terus berdoa untuk mengenal kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang mulia. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang akan menjadikan kami baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, Engkau tahu, tubuh kami adalah ciptaan dan milik-Mu Tuhan. Maka Tuhan sajalah yang dapat memulihkannya. Tuhan, apa yang kami miliki asalnya dari Tuhan. Hanya Engkaulah yang dapat memulihkan. Namun di dalam keadaan kami sakit, keadaan di mana tubuh kami lemah, seringkali kami mempertanyakan apa arti hidup ini. Karena itu mampukan kuatkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Untuk tetap hatinya percaya dan berpengharapan. Walaupun tubuhnya lemah, imannya tetap kuat. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Kami punya pengharapan untuk dapat sembuh. Apapun yang terjadi, jikalau Tuhan menghendaki, pasti sembuh. Karena itulah kami memohon kepadamu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun di rumah, pun yang saat ini dalam kelemahan tubuh rindu beribadah, hadir bersama kami di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau serahkan yang sakit ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan pribadi lepas pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga studi. Tuhan, siapakah kami yang mampu untuk dapat menjalani perjalanan hidup ini tanpa kasih setia Tuhan? Karena itu berkati pimpin kami di dalam pergumulan ini sehingga kami tidak kecewa terhadap Engkau Tuhan. Sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan segala pemenuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga pergumulan-pergumulan kami boleh jalani dan tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong, pemimpin dan yang memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan dan juga simpatisannya GKI Gading Indah. Di dalam segenap pelayanannya, di dalam segenap ungkapan-ungkapan sukacita dalam pelayanan, biarlah Tuhan berkati semua yang boleh dilayankan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana ibadah pengakuan percaya atau CD tanggal 3 Agustus jam 5 sore. Tuhan berkati agar ibadah ini boleh berjalan karena kasih anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk renovasi lantai aula penabul hibrida. Tuhan berkati segala apa yang boleh dibutuhkan. Biarlah Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk penabul Children Choice yang sedang berkompetisi di Tokyo. Kau berkati agar anak-anak kami ini Tuhan juga lindungi, sertai dan juga biarlah berikan semangat untuk dapat berkompetisi dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, dan juga perdamaian dunia. Tuhan berkati kami
Di tengah-tengah dunia ini, biarlah Tuhan boleh terus berkarya, terus memimpin kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah kepelbagaian, biarlah Tuhan tetap mempersatukan bangsa negara kami ini, tetap menjadi satu tujuan, yaitu supaya bangsa negara kami lebih baik ke depan. Tuhan berkati, terpujilah namamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ngasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita, membawa persembahan syukur kami. Tuhan kiranya sudi menyucikan dan menguduskan persembahan ini yang berasal juga daripada Tuhan saja. Biarlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami atas cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dan biarkan persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan-Mu, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip pada saat kami memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh
siang dan malam selalu hatimu kan tenang. Yesus kelak akan kembali, baik nantikanlah di pagi dan malam hari, tekun berdoalah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bisikkanlah terus doamu di pagi dan petang, di malam pun jangan ragu, hatimu kan